Turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekian terima kasih. Untuk pecat atau copot yang namanya Ferry Amsari selaku ASN dosen Universitas Andalas tersebut. Karena kenapa? Ia seringkali berstatement di media terkesan sangat provokatif dan juga menyerang pemerintah. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak, mengada-ngada, opini fiktif, tukang ibu, sama kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Ferry Amsari kena batunya ya. Sebagai ASN, Ferry Amsari ini sepak terjangnya ya selalu berbicara yang sangat tendensius kepada pemerintah ya. Apalagi yang dilakukan Ferry Amsari kepada pemerintahan Pak Jokowi. Hari-hari terus menyinyirin Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kini pun dia juga memperlakukan hal sama kepada pemerintahan Pak Prabowo. Alhasil Ferry Amsari ini didemo sebagian orang untuk dipecat karena sebagai ASN dia terlalu nyinyir kepada pemerintah ya. Ketika Ferry Amsari si anak abah ini didemo, lalu abahnya juga dipermalukan di depan umum oleh komika di acara stand up komedi. Dan ngakak brutal lah ketika Abah Anies dikuliti habis-habisan ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekian terima kasih. Sepertinya akan butuh 204 hari lagi melawan di depan istana. Sebab Jokowi tahu, dan kita sudah tahu Jokowi ingkar janji. Maka 204 hari Kamisan ke depan, mari kita tuntaskan janji-janji perjuangan kita sendiri. Bahwa orang ini, mulai detik ini akan kita lawan lebih sungguh-sungguh. Tidak sekedar di medsos, sumpah serapah ketidakadilan ini kita utarakan, tetapi perjuangan yang sungguh-sungguh dan lebih taktikal. Kelompok massa yang tergabung dalam Barisan Muda Pengawal Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Mendikti Saintek, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025. Mereka mendesak Mendikti Saintek untuk mencopot Ferry Amsari dari jabatan dosen ASN Universitas Andalas. Massa menilai Ferry sering menyampaikan pernyataan provokatif yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam aksi ini, para pendemo membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Barisan Muda Pengawal Demokrasi juga melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda, menyerukan agar ASN tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan kebencian. Mereka berharap pemerintah diberi kesempatan untuk mengerjakan pagar pihak yang dinilai sebagai oposisi provokatif. Hari ini kita dari Barisan Muda Pengawal Demokrasi lagi-lagi melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda sebagai bentuk protes. Dan juga saya mau sampaikan, sebelum kita melakukan aksi di sini, kita sebelumnya sudah melakukan aksi di Kemendikti Saintek. Dengan tujuannya itu apa? Meminta kepada Kemendikti Saintek untuk pecat atau copot yang namanya Ferry Amsari selaku ASN dosen Universitas Andalas tersebut. Karena kenapa? Ia seringkali berstatement di media terkesan sangat provokatif dan juga menyerang pemerintah. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu kami minta kepada Menteri Kemendikti Saintek untuk segera melakukan pencopotan. Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini? Mas Anies. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak, mengada-ngada, opini fiktif, tukang ibu, sama kita Pak.
Pak Anies. Saya bela ini Pak. Stop ngatain Pak Anies karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah. Waktu jadi gubernur Jakarta, tingkat kemacetan turun. Tapi bukan karena Bapak, karena Covid Pak. Karena Covid. Diganti abang-abang kucel ini tetap nggak macet Pak. Bener. Diganti lontong juga nggak macet. Covid mana? Prestasinya dibantu virus. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan yang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Ya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis, gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah, sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu? Oh masih zaman begitu-begitu. Iya. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo untuk lo atau gimana nih? Itu benar. Ya, saya juga bingung kan. Dari lo buat lo untuk lo. Iya, karena kalau misalkan generasi milenial, Gen Z, kan a priori Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu. Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orangnya. Jadi kita ilfil aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hanya Bapak Jokowi saja? Kenapa tidak SBY? Kenapa tidak Megawati? Ya, utang negara itu semenjak itu Ibu Megawati memimpin itu utangnya naik 100%. Ya, Ibu Megawati turun digantikan sama Bapak SBY, utangnya menjadi 120% naik. Ya, menjabat lagi Bapak Jokowi menjabat 10 tahun, utangnya cuma naik 30%. Coba bandingkan, paling banyak sih ini si Megawati. Ya, apalagi Pak SBY tambah banyak lagi. Ya, Bapak Jokowi ini udah 10 kali datang ke NTT. Ya, Bapak Jokowi ini mendirikan jalan tol itu per tahunnya 123 km, sedangkan si SBY cuma 23 km. Ya, yang menjual Indosat itu si ini Bunda Megawati. Ya, kalian kenapa selalu melihat sisi negatifnya Bapak Jokowi, padahal Bapak Jokowi ini banyak berjasa. 10 tahun itu jasanya banyak sekali, teman-teman, kalau perlu tahu. Ya, kalian coba baca-baca. Di antara tiga ini, yang merugikan ini ya si Megawati ini. Sedangkan Bapak Jokowi ini yang paling berjasa ya. Coba kalian jangan suka selalu Bapak Jokowi terus yang disinggung ya.